Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Najib Hidayatullah, saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, jadi teman-teman oh ya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada kesempatan kali itu saya akan review aplikasi lagi seperti video yang kemarin, tapi ini saya membahas aplikasi yang sangat penting dan juga seringkali kita abaikan tuh. Nah, itu pajak kendaraan bermotor. Nah, khususnya saya akan mengulas sebuah aplikasi yang bernama Signal. Jadi aplikasi ini tuh cukup populer dan banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Signal itu adalah singkatan dari Samsat Digital Nasional. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kendaraan bermotor, baik motor atau mobil, wajib banget nih untuk nyimak video ini sampai habis. Karena saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi Signal, bagaimana cara kerjanya, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, hingga pengalaman saya sendiri dalam menggunakan aplikasinya nih. Sebelum kita masuk ke review aplikasi Signalnya nih, mari kita bahas dulu apa sih itu pajak kendaraan. Jadi pajak kendaraan itu adalah kewajiban tahunan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Jadi kalau biasanya dulu kita itu harus datang ke kantor Samsat, antri panjang gitu bawa berkas dan kadang tuh makan waktu kita setengah hari. Jadi sekarang tuh pemerintah udah berusaha mempermudah atau memperbaiki proses tersebut tuh melalui sistem digital. Nah, jadi kita tuh tidak perlu lagi untuk buang-buang waktu di jalan. Jadi cukup lewat smartphone kita bisa membayar pajak kendaraan dari dari mana saja, gitu. Dari rumah, dari kantor, atau dari mall. Nah, jadi di sini muncullah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu Signal. Jadi apa sih itu Signal? Nah, jadi Signal itu adalah singkatan dari Samsat Digital Nasional seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi ini sebuah aplikasi resmi yang dibuat oleh Korlantas, Korlantas Polri. Dan dia bekerja sama dengan Jasa Raharja, Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah daerah. Nah, tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online tanpa harus datang langsung ke Samsat nih. Jadi dengan Signal ini tuh kita bisa daftar, bisa cek data kendaraan, bisa hitung pajak, nah itu bahkan sampai melakukan pembayaran secara digital. Nah, nanti bukti pembayaran dan dokumen pengesahan STNK itu akan dikirimkan langsung ke rumah. Jadi benar-benar praktis. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan membahas mereview aplikasi Signalnya. Nah, saya udah masuk ke aplikasi Signalnya nih. Jadi ini untuk tampilan beranda aplikasi Signalnya. Jadi sebelum masuk aplikasi biasanya disuruh untuk membuat akun. Nah, saya sudah membuat akun nih. Jadi untuk membuat akun tuh biasanya disuruh masukkan nick KTP, nick KTP, terus nama asli, terus nomor telepon, email, dan suruh buat password untuk masuk aplikasinya. Nah, jadi di beranda ini tuh ada pertama ada ETBPKP. Jadi ETBPKP itu dokumen elektronik tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau bisa dibilang tuh sebagai pengganti fisik STNK yang biasanya kita dapat tuh setelah bayar pajak. Nah, kelebihan dari fitur ini tuh praktis ya, bisa diakses langsung dari aplikasi. Nah, cuma kekurangannya tuh beberapa orang mungkin masih bingung nih cara mengunduh atau menyimpan file digital ini agar aman gitu. Lalu di sebelahnya itu ada pengesahan STNK. Nah, di situ fitur ini tuh memungkinkan pengguna melakukan pengesahan STNK tahunan nih secara digital. Jadi tidak perlu lagi tuh datang ke kantor Samsat hanya untuk cap atau stempel. Nah, kelebihannya ya hemat waktu, terus bisa dilakukan kapan saja. Nah, cuma kekurangannya tuh pengiriman dokumen fisiknya tuh ke rumah
kadang bisa agak lama tergantung daerahnya. Lalu sampingnya ada EKD, itu EKD itu dokumen elektronik terkait keterangan data. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk validasi data kendaraan nih. Nah, ini berguna untuk memastikan informasi kendaraan kita tuh tersimpan dengan baik. Ya, kekurangannya masih jarang dijelaskan detail ke masyarakat, sehingga banyak orang awam yang bingung fungsi pastinya nih. Nah, itu sini bawahnya ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Di sini untuk daftarkan kendaraan kita, di sini ada pertama ada data diri, masukkan nomor kartu keluarga, terus milik kendaraan, milik sendiri atau milik keluarga, masukkan NIK, terus kendaraan bermotor, nomor nomor registrasi, terus 5 digit, 5 digit terakhir nomor angka. Nah, lalu di sini ada cara bayar nih. Ini cara bayar ini ada banyak ya, bisa dari Bank BCA, Bank BNI, Mandiri, BRI, BTN, gitu. Terus di sebelah cara bayar itu ada peraturan. Di peraturan itu berisi informasi-informasi terkait hukum ya, terkait hukum-hukum pajak perpajakan ini. Di sini ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2021, Permendagri nomor 1 tahun 2021, terus ada Perpres 05 tahun 2015. Nah, di sebelahnya peraturan tuh ada info Samsat ya. Info Samsat ini tuh memberikan informasi lokasi dan pelayanan Samsat di daerah kita nih. Nah, jadi itu sangat berguna tuh kalau kita perlu datang langsung. Karena kita sudah tahu alamat Samsatnya yang ada di daerah kita. Nah, sebelahnya itu ada FAQ. Jadi itu kumpulan pertanyaan yang diajukan nih. Itu membantu pengguna baru nih agar tidak bingung nih saat pertama kali pakai. Lalu di di samping beranda, di sini kan ada beranda, terus sampingnya ada transaksi. Nah, transaksi itu dia menyimpan riwayat pembayaran pajak kendaraan nih yang sudah kita lakukan. Nah, ini berguna nih kalau untuk bukti dibayar lama gitu. Nah, terus sampingnya itu ada pendaftaran pengesahan STNK. Di sini tuh menu cepat untuk memperpanjang STNK secara online nih. Lalu sebelahnya itu ada pengaduan. Jadi pengaduan ini untuk wadah untuk melaporkan masalah tuh atau kendala saat menggunakan signal ini. Nah, ini penting untuk meningkatkan layanan. Nah, lalu ada sebenarnya itu ada profil nih. Profil itu berisi data yang sudah kita buat ya untuk buat akunnya. Di sini ada nama, ada bisa ubah profil, ubah kata sandi, dan lain-lain. Mungkin segitu aja ya untuk review aplikasi. Nanti sih juga ada lonceng nih notifikasi. Ini berisi dia info-info terbaru terkait berita-berita ya, terkait berita signal ini. Ada transaksi juga di sebelahnya. Di bawahnya juga ada berita nih. Berita juga seperti yang lonceng tadi. Kayak signal. Jadi sih gitu aja untuk reviewnya. Oh iya, ada fitur satu lagi nih ya, cek status run more. Jadi itu dengan fitur ini tuh kita bisa memantau status pajak kendaraan bermotor kita secara real time. Nah, ini cocok nih untuk mengingatkan kapan jatuh tempo pembayaran pajak kita. Ya, jadi segitu aja untuk review aplikasinya. Nah, itu dia review aplikasi Signal dari saya. Nah, jadi review tadi tuh saya merangkum kelebihan dan kekurangan Signal. Nah, untuk kelebihannya itu ada 5 yang saya rangkum. Pertama itu praktis, jadi tidak perlu lagi antri di Samsat ya. Kedua itu cepat, jadi proses pembayaran bisa selesai hanya dalam beberapa menit. Nah, yang ketiga itu transparan, jadi biaya pajak yang ditampilkan jelas itu sesuai dengan aturan resmi. Nah, yang keempat itu terintegrasi nasional, jadi
aplikasi ini tuh bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir itu aman. Karena aplikasi ini nih resmi dari pemerintah, jadi datanya terjamin. Nah, untuk kekurangannya itu ada empat yang saya rangkum dari review tadi. Yang pertama itu ada registrasinya agak ribet ya. Beberapa orang tuh mengeluhkan proses pendaftaran yang memerlukan banyak verifikasi. Dan terus yang kedua itu kadang error. Jadi aplikasi Signal ini masih sering mengalami kendala teknis yang seperti gagal login atau tidak bisa verifikasi wajah. Yang ketiga itu ada tidak semua daerahnya optimal. Jadi walaupun namanya nasional, tetapi ada beberapa daerah yang sistem pengiriman dokumennya itu masih lambat. Nah, yang keempat tuh butuh butuh kota internet, sinyal yang bagus gitu. Jadi untuk masyarakat di daerah dengan internet yang terbatas tuh aplikasi ini masih jadi tantangan nih. Nah, itu dia review lengkap saya tentang aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, menurut saya aplikasi ini sangat membantu masyarakat, terutama di era digital seperti sekarang, ya walaupun masih ada kekurangan. Jadi Signal ini adalah langkah maju dalam pelayanan publik. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Signal, silakan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi, apakah menurut kalian nih aplikasi ini membantu atau justru bikin ribet? Nah, sekian review aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.